Halo, perkenalkan nama saya Angelina Gaul, kelas A 2018, Prodi Pendidikan Akuntansi dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa teknikal dan fundamental mengenai saham PT Radian Utama Industri. PT Radian Utama bergerak di bidang usaha utama kontraktor pembangunan, sektor energi, subsektor minyak gas dan batu bara. Adapun komisaris utama yaitu Ahmad Ganis, Winaro Jain sebagai komisaris independen, Misha Abawal sebagai komisaris, Sofwan Faisy sebagai direktur utama, Muhammad Hamid sebagai direktur keuangan, Amira Ganis strategi officer director, Krismon Dejadi direktur operasional, dan yang terakhir itu adalah Mona Nardrani sekretaris perusahaan. Sejarah era Takumi eksplorasi migas di Indonesia sekitar tahun 1999. Utama AG yang lebih baik di Menara CO mendapat penghargaan keamanan terbaik untuk pencapaiannya 265 hari tanpa kehilangan hari kerja dari Garam Matsu. Sumatera, pada tahun 2006, konversi dan pengoperasian unit produksi lepas pantai bergerak. Kontrak layanan di bidang nilai Australia, PT Radian menyediakan sewa konversi. Durasi pemeliharaan dan pengembangan moto di lapangan Melia untuk penyediaan 40% gas untuk industri di Jawa Timur. Persyaratan standar klien menengah untuk kontrak tunggal dan turnkey yang bertujuan PT Radian terus menjadi pengembang energi baru dan terbarukan yang komprehensif. PT Radian mengakuisisi Ajungan Lepas Pantai produsen lapisan dan pengiriman MAPO, konversi dan layanan operasi untuk perlindungan gas di Melio dan Paman Kolam, Madu menahan layanan energi baru dan terbarukan. PT Radian menawarkan operasi EPC dan pemeliharaan setelah dukungan mandiri untuk layanan solusi energi Korea. Selain pengembangan ponsel, PT Radian juga menyediakan operasi dan pemeliharaan, penyimpanan, mengambang dan membongkar unit pemrosesan tetap pada produksi terapung, penyimpanan dan pembongkaran, pada tahun 2019, pemasok terus-menerus sistem panel surya terpasang untuk jaringan listrik masyarakat untuk listrik di daerah pemukiman tersebut. Portofolio baru dan terbarukan perusahaan terdiri dari banyak EPC. Pemeliharaan operasi termasuk setelah permukaan penyangga lunak solar. Penyampaian fotovoltaik ke institusi pendidikan pemerintah dan industri pada tahun 2019. Layanan PT Radian adalah konstruksi, keagenan dan inspeksi siap fasilitas produksi, lepas pantai dan kelautan. Layanan dukungan teknis PT Radian beroperasi di 10 titik di Indonesia, seperti Tori, Pekanbaru, Batam, Palembang, Silikon, Surabaya, Balikpapan. Sebagai pelopor kegiatan bisnis sejak tahun 1984, PT Radian menawarkan rangkaian produk yang lengkap. Layanan kepada klien PT Radian dengan menyediakan peralatan yang andal bagi personel aspiratif mencapai kualitas tunis yang diharapkan dan PT Radian fokus pada kepuasan pelanggan yang dipatuhi.
Dengan sistem manajemen mental ISO 14001 dan Flora dari SAS 180, kesehatan dan keselamatan kerja sistem manajemen kualitas ISO 9001, sistem manajemen juga disertifikasi oleh sebagai V-Vert Radian Ultitama. Ini adalah bentuk portofolio saya di mana saya membeli saham dari RUI 1 lot di harga 28.000. Dilihat dari sisi fundamentalnya, perusahaan Radinta Utama ini cukup baik, di mana harga sahamnya itu selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2019 itu harga terakhir sahamnya itu sekitar 240 dan di tahun 2020 itu ditutup dengan harga 280. Nah, kita bisa melihat market cap-nya juga mengalami kenaikan yang di mana pada tahun 2019 itu sekitar 184 miliar dan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 215 miliar rupiah. Dilihat dari total aset yang dimiliki juga, walaupun dia relatif sama, namun tidak mengalami penurunan. Total modal yang dimiliki juga bertambah, di mana pada tahun 2019 sendiri itu hanya 422 miliar rupiah dan bertambah di tahun 2020 menjadi 456,6 miliar rupiah. Di pendapatan sendiri juga mengalami peningkatan dari 1,1 triliun menjadi 1,5 triliun rupiah. Dilihat dari sisi rasionya, yang pertama itu adalah return on asset. Perusahaan Radinta Utama ini mengalami kenaikan, di mana dalam tahun sebelumnya itu adalah 1,78% dan di tahun 2020 adalah 2,33%. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi ROA yang dimiliki, semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Dilihat dari segi ROE-nya atau return on equity-nya, perusahaan Radinta Utama juga mengalami kenaikan dari 4,66% menjadi 5,01%. Nah, seperti kita ketahui juga semakin tinggi dia tingkat ROE-nya, maka semakin baik pula kinerja perusahaannya. Jika dibandingkan dengan perusahaan serupa di bidang sektor minyak dan gas, perusahaan Radinta Utama lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Kita bisa lihat perbandingannya. Saya mendapatkan data ini dari RTI Bisnis pada tanggal 28 Oktober tahun 2020, di mana untuk return on equity dari RUI sendiri memiliki kinerja yang cukup baik, berada di posisi 8,16% dibandingkan dengan Apex yang sampai minus dan dibandingkan dengan Sure yang hanya 8,10%. Perusahaan Astrindo Nusantara memang memiliki ROE 9,8%, di mana ini lebih besar daripada ROE. Namun persentasi dalam dividen yield-nya, perusahaan Astrindo tidak memiliki dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi akan lebih baik jika memilih perusahaan Radinta Utama sebagai penanaman saham. Karena dividen yield atau dividen yang dibagikan setiap tahunnya itu sebesar 2,01% dibandingkan dengan Apex, BP Sure, ketiga perusahaan tersebut tidak melakukan pembagian dividen. Dimana yang seperti kita ketahui bahwasanya kita menanam saham itu untuk investasi ke depan dan untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Jika dilihat dari analisis teknikalnya, perusahaan Radian Utama ini cukup berkinerja baik, di mana candlestick yang disediakan itu berwarna hijau, relatif bergerak naik, walaupun di beberapa titik dia mengalami penurunan. Namun hal ini yang wajar mengingat kondisi pandemi 19, beberapa perusahaan mengalami dampak dan ini mengakibatkan harga saham dari suatu perusahaan itu relatif turun. Sekianlah penjelasan saya mengenai analisis teknikal dan fundamental dari perusahaan PT Radian Utama Invest Group.